Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Hatimah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa aliran ilmu kalam. Yang pertama yaitu aliran Khawarij, yang kedua aliran Murji'ah, yang ketiga aliran Qadariyah, yang keempat aliran Jabariyah, yang kelima aliran Mu'tazilah, yang keenam aliran Asy'ariyah, dan yang terakhir yaitu aliran Maturidiyah. Nah, adapun aliran yang pertama yaitu aliran Khawarij, di mana Khawarij ini berasal dari kata kharaja yang artinya keluar. Jadi Khawarij ialah orang-orang yang keluar meninggalkan barisan Ali bin Abi Thalib karena ia tidak sepakat dengan keputusan Ali menerima takim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi. Nah, mereka juga menyebut dirinya syurah, atau artinya orang yang sedia mengorbankan dirinya untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga sering disebut dengan Hurariyah karena pertama kali berkumpul di satu desa dekat kota Kufah yang bernama Harura. Nah, adapun pemimpin pertama Khawarij ialah Abdullah bin Sahab Ar-Rashibi. Nah, adapun doktrin pokok Khawarij yang pertama yaitu khalifah dipilih oleh umat Islam. Yang kedua, khalifah tidak harus keturunan Arab. Yang ketiga, khalifah akan seumur hidup kecuali jika ia tidak adil atau melanggar maka ia harus dijatuhkan. Yang keempat, khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib sah, tetapi Utsman setelah tahun ke-7 dari kekhalifahannya itu telah menyeleweng. Yang kelima, khalifah Ali sah tetapi setelah takim ia menyeleweng. Yang keenam itu Muawiyah, Amir bin Al-As, dan Abu Musa Al-Asy'ari menyeleweng dan telah menjadi kafir. Yang ketujuh, pasukan perang Jamal yang melawan Ali adalah kafir. Yang kedelapan, seorang yang berdosa besar tidak mukmin lagi sehingga harus dibunuh. Dan yang terakhir yaitu setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan kelompok mereka. Nah, adapun aliran yang kedua yaitu aliran Murji'ah, di mana Murji'ah ini berasal dari kata arja'a atau menunda, menangguhkan, serta mengharapkan. Nah, jadi Murji'ah ini orang-orang yang menunda penjelasan status hukum seorang yang bersengketa, yakni Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah serta pasukannya masing-masing ke hari kiamat nantinya. Nah, adapun sejarah munculnya faham Murji'ah yaitu bersamaan dengan peristiwa tahkim yang melahirkan kelompok Syiah yang tetap setia kepada Ali. Khawarij yang keluar dari Ali dan memandang Ali telah berbuat dosa besar dan menjadi kafir. Kelompok lain yang berpendapat bahwasannya pembuat dosa besar tetap mukmin atau tidak kafir, sementara dosanya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah akan mengampuninya atau tidak? Nah, adapun doktrin pokok Murji'ah yang pertama menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amir bin As, Abu Musa Al-Asy'ari dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Yang kedua, menyerahkan keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang muslim yang berbuat dosa besar. Yang ketiga, meletakkan atau pentingnya iman daripada amal, di mana dasar keselamatan adalah iman semata. Dan yang terakhir yaitu memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, aliran selanjutnya yaitu aliran Qadariyah, di mana Qadariyah ini berasal dari kata qadara yang berarti kemampuan dan kekuatan. Nah, jadi Qadariyah ini merupakan kelompok orang yang percaya bahwasannya segala tindakan manusia itu tidak diintervensi oleh Tuhan, di mana setiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Manusia memiliki kebebasan dan kekuatan untuk mewujudkan perbuatannya.
Nah, adapun tokoh dari aliran Qadariyah ini yaitu Ma'bad al-Jauhani dan Gailan ad-Dimashqi. Adapun doktrin pokok aliran Qadariyah yang pertama yaitu segala tingkah laku manusia itu dilakukan atas kehendak dan kemampuannya sendiri. Nah, di mana manusia ini berhak atas pahala karena kebaikan yang dilakukannya serta siksa karena kejahatan yang dilakukannya. Yang kedua, takdir adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakannya bagi alam semesta serta seluruh isinya sejak azali, yaitu hukum yang dalam istilah Al-Qur'an sunnatullah. Nah, selanjutnya aliran Jabariyah. Nah, aliran Jabariyah ini berasal dari kata jabara atau memaksa. Nah, aliran Jabariyah ini dapat dikatakan kebalikan dari aliran Qadariyah, yaitu kelompok orang yang memiliki faham bahwasannya perbuatan manusia ini telah ditentukan sejak semula oleh qada dan qadar Tuhan. Nah, adapun tokohnya yaitu Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan, dan Husain bin Muhammad An-Najjar serta Ja'ad bin Dirrar. Nah, faham Jabariyah telah muncul sejak awal Islam, tetapi berkembang menjadi aliran atau pola pikir yang dipelajari dan dikembangkan pada masa Daulah Bani Umayyah. Nah, adapun doktrin pokok aliran Jabariyah yang pertama itu manusia tidak mampu berbuat apa-apa, di mana manusia ini serba terpaksa oleh Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, surga dan neraka tidak kekal. Yang ketiga, iman adalah makrifat atau membenarkan dalam hati. Yang keempat, kalam Tuhan atau Al-Quran adalah makhluk. Dan yang terakhir, Allah tidak memiliki sifat yang serupa dengan makhluk. Nah, adapun aliran selanjutnya yaitu aliran Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah berasal dari kata i'tazalah atau berpisah atau memisahkan diri serta menjauh atau menjauhkan diri. Mu'tazilah adalah sekelompok orang yang membawa persoalan teologi yang bersifat mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan yang dibawa oleh Khawarij dan juga Murji'ah. Ia muncul sebagai respon terhadap faham Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada orang yang berbuat dosa besar. Penyebutan Mu'tazilah diberikan kepada dua kelompok. Yang pertama mengacu pada kasus peristiwa keluarnya Wasil bin Atta dan Amir bin Ubaid dari pendapat Hasan al-Basri di Masjid Basrah. Aliran selanjutnya yaitu aliran Asy'ariyah. Nah, aliran Asy'ariyah ini mengacu kepada nama tokoh pendirinya, yakni Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdan bin Abi Musa Al-Asy'ari. Nah, jadi Al-Asy'ari ini adalah pengikut Mu'tazilah sebelumnya. Akan tetapi pada usia 40 tahun, ia keluar dan mempunyai faham sendiri yang berbeda dengan faham Mu'tazilah. Nah, jadi pendiri dari aliran Asy'ariyah ini merupakan anak tiri dari pendiri aliran Mu'tazilah. Nah, adapun doktrin pokok aliran Asy'ariyah yang pertama yaitu Tuhan memiliki sifat, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan sifat makhluknya. Sifat Tuhan berbeda dengan Tuhan itu sendiri, meskipun hakikatnya itu tidak berpisah dari esensinya. Selanjutnya, Tuhan memiliki sifat tetapi tidak dapat dibandingkan dengan sifat makhluknya. Sifat Tuhan berbeda dengan Tuhan sendiri, meskipun hakikatnya tidak berpisah dari esensinya. Nah, yang ketiga yaitu Tuhan menciptakan perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri yang mengupayakannya. Yang keempat, wahyu lebih utama daripada akal. Yang kelima, baik dan buruk sesuatu hanya karena petunjuk wahyu. Selanjutnya, Al-Quran tidak diciptakan. Selanjutnya, Allah dapat dilihat di akhirat kelak tanpa digambarkan caranya. Selanjutnya, tidak ada kewajiban bagi Tuhan. Dan yang terakhir, orang berdosa besar tetap mukmin. Aliran yang terakhir yaitu aliran Maturidiyah.
di mana Maturidiyah ini mengacu kepada nama tokoh pendirinya yaitu Abu Mansur al-Maturidi, di mana ia dilahirkan di Maturid di Samarkand. Nah, adapun doktrin dari pokok Maturidiyah yang pertama, akal dapat mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan. Tetapi akal tidak mampu memerintahkan untuk melakukan perbuatan baik dan melarang perbuatan buruk. Perintah maupun larangan hanya diketahui oleh wahyu. Yang kedua, Tuhan menciptakan daya pada manusia dan manusia bebas memakainya. Dan yang terakhir, kehendak dan perbuatan Tuhan sesuai dengan hikmah dan keadilan yang diciptakannya. Selanjutnya, Tuhan memiliki sifat di mana sifat Tuhan itu bukan esensi Tuhan dan bukan pula dari esensinya. Selanjutnya, Tuhan dapat dilihat di akhirat kelak tetapi bila kaifa. Yang selanjutnya itu kalam nafsi adalah qadim, sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan suara adalah hadis. Yang selanjutnya, pelaku dosa besar tidak kekal di dalam neraka meskipun mati sebelumnya bertobat. Dan yang terakhir adalah iman adalah tasdik dan ikrar, sedangkan amal hanyalah penyempurna iman.